Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin mengenali Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian terbaik yang telah memberikan dan mengizinkan dan menakdirkan kita untuk kembali melanjutkan dan dari mempelajari ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam dalam rangka untuk memperbaiki nilai-nilai di dalam kehidupan kita, ya. Jadi tidaklah segala sesuatu itu terjadi, ya, kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bencana sekalipun itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi pada saat ini, di waktu ini, di detik ini, Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan. Allah telah mentakdirkan hal tersebut. Ya. Termasuk diantaranya adalah perubahan sikap sejauh mana kita mengambil faedah, mengamalkan ilmu, mengaplikasikannya di dalam kehidupan, ya. Itu semua terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa berusaha untuk istiqomah di atas kebaikan. Berusaha istiqomah di atas kebaikan. Kenapa? Karena istiqomah itu berat, hadirin. Istiqomah itu berat. Oleh karena itu perlu perjuangan. Perlu perlu perjuangan. Salat dan taslim semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, kepada keluarga beliau, ya, para sahabat, dan kepada semua pengikut beliau yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam hingga akhir zaman. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa istiqomah di atas sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam, ya, hingga akhir kehidupan kita. Hingga akhir kehidupan kita. Karena ada orang, dan ini memang nyata gitu loh. Ada orang yang memang eh, berada di atas sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam, tapi Allah, ya, di akhir kehidupannya dia bukan wafat di atas sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam, wafat di atas kebid'ahan misalnya, atau bahkan lebih parah, ini paling parah, dia justru wafat di atas kekafiran, ya. Dan itu sering kita temukan. Maka istiqomah itu penting, ya. Meminta pertolongan kepada Allah agar kita diistiqomahkan itu penting, ya. Jangan mentang-mentang kita sudah merasa berilmu, sudah merasa hebat, ya, terus kita nggak belajar, nggak minta pertolongan kepada Allah. Kita perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita ini bukan apa-apa. Ya. Semua yang ada pada diri kita, kekuatan, ya, kemampuan, itu dari Allah Subhanahu wa taala semuanya. Kalau Allah cabut itu semua, selesai. Kita selesai. Makanya uh, istiqamah, ya, itu penting. Istiqamah itu penting. Teman-teman sekalian, insya Allah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan, ya, bahasan kita dari ensiklopedia larangan di dalam syariat. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan masuk pada bahasan berkaitan dengan meminta kembali hadiah atau pemberian, ya, mengambil kembali hadiah atau pemberian padahal itu sudah diberikan atau berjanji akan diberikan, ya. Nah, dalam konteks bahasan ini, ya, semua bentuk pemberian
Apakah dia termasuk sedekah, hadiah, hibah, pemberian atas nama, gitu kan? Itu semua adalah pemberian, ya. Dan ada larangan khusus di dalam syariat kita berkaitan dengan larangan meminta kembali, mengambil kembali barang yang sudah diberikan. Ada larangan khusus di dalam syariat kita, ya. Namun sebagai pengantar, Anda ingin mengingatkan kita bahwasanya di antara bentuk yang bisa merekatkan tali persaudaraan sesama muslim adalah saling bertukar hadiah. Kata Nabi SAW, tahadu, tahabu. Ya, saling bertukar hadiahlah. Maka kalian akan saling mencintai. Ini kalau ada dua orang teman, dua orang sahabat, saling bertukar hadiah. Ya, si A memberikan hadiah ke si B. Ya, di kemudian hari si B memberikan hadiah ke si A sebagai tanda persahabatan. Dan itu dipraktekkan sampai di kancah politik pun, ya, antar pemimpin dunia itu saling bertukar hadiah sebagai hadiah persahabatan, tanda persahabatan. Artinya dengan saling bertukar hadiah, bertukar pemberian, itu bisa saling mengeratkan, merekatkan tali pertemanan, ya, persahabatan. Itu di dalam dunia politik. Maka bagaimana kemudian jika kita tarik persoalan itu di dalam konteks keislaman? Ini luar biasa sekali efeknya. Kata Nabi SAW, ya, saling ya berbagi hadiah, saling memberilah, maka kalian akan saling mencintai. Ya. Ini bulan Ramadan sering tuh kan antar tetangga tuh bertukar takjil, ya, bertukar menu bukaan. Nah, kalau tetangga sampai sudah bertukar menu makanan, bertukar lauk, berarti hubungan mereka harmonis, hubungan mereka hangat. Itu menunjukkan bahwasanya mereka saling mencintai antar tetangga begitu. Oleh karena itu, ya, ketika kita memberikan sesuatu hadiah, kalau kita tarik kembali, maka itu bisa menjadi pemicu ya terjadinya permusuhan di kemudian hari. Ya, kan ada udah dikasih misalnya diambil lagi, kok diambil lagi gitu kan? Jadi timbul pertanyaan, ada apa sebetulnya? Apalagi misalnya kalau seorang, apalagi misalnya pemimpin ya, pemimpin sudah memberikan hadiah misalnya apalah kepada rakyat, apakah alat-alat pertanian, mesin-mesin, pupuk dan lain sebagainya. Kalau ditarik lagi, itu bisa menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Bohong lah, apalah segala macam gitu kan. Makanya penting bagi kita untuk konsisten ya. Ketika kita ingin memberikan sesuatu, berikan dengan totalitas. Berikan dengan totalitas. Nah, fenomena yang menarik kembali pemberian itu itu bisa menjadi sumber ketegangan di tengah masyarakat ya. Dan biasanya atau bahkan ya ahli warisnya kadang-kadang menuntut ya. Ada tanah yang udah dihibahkan oleh orang tuanya, sudah dihibahkan oleh kakeknya. Ternyata ahli warisnya di kemudian hari menuntut agar itu dikembalikan, mau dijual atau apalah gitu. Ya, ini dalam konteks ya yang lebih luas lagi di tengah masyarakat. Dan ini sering kita temukan. Ya, dan ini sering kita kita temukan. Dan ini menjadi polemik di tengah masyarakat kita. Ya, dan mari kita perhatikan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam berkaitan dengan kebiasaan orang memberikan sesuatu ya, kemudian dia ambil kembali pemberian itu. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam ya menggambarkan ketidakkonsistenan orang yang sedekah, orang yang menghadiahkan sesuatu tapi justru hadiah itu ia tarik kembali. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la yahillu li rajulin
an yu'tiya 'atiyatan aw yahaba hibatan fayarji'a fiha illal walidu fima yu'ti waladahu, ya, wa mathalul ladzi yu'tiyal 'atiyata thumma yarji'a fiha kamathalil kalbi ya'kulu fa idza syabi'a qa'a thumma 'ada fi qai'ihi. Kata Nabi SAW, tidak halal bagi seseorang memberikan sebuah pemberian atau menghadiahkan sebuah hadiah kemudian memintanya kembali, ya, kecuali pemberian orang tua, ya, orang tua kepada anaknya. Perumpamaan orang yang memberi suatu pemberian kemudian menariknya kembali, memintanya kembali, itu sebagaimana seekor anjing yang sedang makan. Ya, ketika ia sudah kenyang, ia muntahkan, kemudian ia makan lagi muntahannya. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya, dan hadis ini tentu sahih. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, la yahillu lirajulin, ya, tidak halal bagi seorang laki-laki, ya, tidak halal. Ini menjadi pembukaan dalam hadis ini. Ya, ini Nabi SAW dalam hadis ini ia menggunakan lafaz la yahillu, di mana di dalam fikih ini menunjukkan makna haram. Ya, jadi larangan ini ya sifatnya berlaku global. Dia tidak berlaku bagi dia berlaku umum ya bagi setiap laki-laki tanpa membedakan status sosialnya gitu kan. Ya, selama dia berakal dan baligh gitu. Kata Nabi SAW, an yu'tiya atiyatan aw yahaba hibatan. Ya, memberikan pemberian atau menghadiahkan suatu hadiah. Ya, baik atiyah atau hibah. Ya, ini bentuk pemberian dilakukan secara sukarela, gitu kan. Artinya ketika kita memberikan hadiah itu bukan suatu tekanan. Ya, kita memberikan secara sukarela sebagai bentuk cinta kita kepada saudara kita. Dan ini pemberian ini adalah bukan pemberian kewajiban, bukan nafkah gitu. Ya, maka ketika seseorang telah memberikan sesuatu barang ya hadiah dengan sukarela, apapun itu bentuknya, maka sejatinya yang memberikan itu sudah menganggap barang yang diberikan itu merupakan hak milik dari orang yang menerima barang tersebut. Ya, sudah berpindah tangan, hak kepemilikannya sudah berpindah tangan. Ya, jadi bukan lagi menjadi hak bagi pemberi, tapi sudah menjadi hak bagi yang diberi. Fayarji'a fiha, kemudian ia menariknya kembali, ngambil kembali itu, minta lagi, diminta lagi, gitu kan. Nah, jadi eh, ini menunjukkan bahwa yang memberi itu tidak tulus, tidak ikhlas, ya, tidak ikhlas dalam memberi. Oleh karena itu, ketika seseorang memberikan sesuatu, menghadiahkan sesuatu, maka hendaknya totalitas di dalam melakukan kebaikan, di dalam melakukan kebaikan. Tapi di dalam hadis ini, ya, ada pengecualian. Ya, ada satu kasus yang dibolehkan pemberian itu ditarik kembali, yaitu ketika ada seorang ayah yang memberikan hadiah kepada anaknya, ia ambil kembali. Itu ada pengecualian di situ. Ya, ada pengecualian. Jadi ayah atau orang tua itu mempunyai hak untuk mengambil kembali hadiah yang ia sudah berikan kepada anaknya. Ya, karena harta anak itu sejatinya secara hukum itu milik orang tuanya gitu loh. Ya, selama tidak menzolimi. Namun para ulama menekankan ketika orang tua memberikan hadiah kepada anaknya dan orang tua ingin mengambil kembali harus dengan alasan yang syar'i, alasan yang dibenarkan gitu kan. Ya, tidak merugikan anak secara zalim. Misalnya nih, anak kelas 3 SD udah dikasih motor, bahkan anak kemarin melihat sebuah cuplikan ya, anak itu masih bayi, hadiahnya itu udah apa kalau tidak salah itu Lamborghini itu. Kan ini nggak sesuai dengan kapasitas yang menerima hadiah. Maka orang tua boleh mengambil kembali atau memanfaatkan hadiah tersebut. Karena memang tidak sesuai dengan kapasitas anaknya, tidak sesuai dengan kapasitas yang menerima.
Dan mari kita perhatikan bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengumpamakan orang yang menarik kembali pemberiannya dengan sesuatu yang kita selalu menjauh darinya. Ya, kata Nabi, perumpamaan orang yang mengambil eh, hadiah, ya, mengambil hadiah atau pemberiannya itu diumpamakan seperti apa? Diumpamakan seperti seekor anjing yang makan, ia muntahkan, lalu ia makan kembali. Ya, dan sejatinya ini termasuk celaan. Celaan bagi orang yang mengambil kembali pemberiannya. Antum bayangkan ya, ya. Ini perumpamaan yang sangat keras sekali. Ya. Menunjukkan rendahnya moral orang yang ketika mau sudah memberikan hadiah tuh dia tarik kembali. Ini menunjukkan rendahnya moral. Nabi SAW mengumpamakan seperti seekor anjing gitu. Antum bayangkan seekor anjing ya. Anjing itu kan eh, najis ya, semua bagian tubuhnya itu najis ya. Itu menunjukkan hewan tersebut adalah hewan yang memang kita harus waspada terhadap najisnya. Tapi Nabi SAW di sini mengumpamakan perbuatan ini dengan hewan najis ini, menunjukkan akan rendahnya moral, etika orang yang ketika memberikan sesuatu dia tarik kembali. Ya, oleh karena dan Nabi SAW jelaskan anjing ini udah najis gitu. Tapi diumpamakan lagi dengan muntahan najis, ya, muntahan anjing yang makan kembali muntahannya. Ini kan menjijikan gitu kan. Artinya perbuatan mengambil kembali hadiah yang sudah diberikan ini perbuatan yang rendah sekali, perbuatan yang menjijikan begitu. Dan di sini menunjukkan akan keharaman tentunya. Ya, teman-teman sekalian, ya. Namun Al-Imam Nawawi menyebutkan bahwa eh, berkaitan dengan masalah ini, beliau memakruhkan gitu kan. Namun sebagian ulama, ya, dan ini tentu pendapat yang lebih kuat mengatakan bahwa hibah atau hadiah yang sudah diberikan itu haram hukumnya diambil kembali, bukan hanya makruh, ya, karena Nabi SAW mengumpamakan mengambil hadiah yang sudah diberikan itu seperti anjing yang muntah lalu memakan kembali muntahannya. Ini kan apa namanya, celaan gitu kan. Dan tidaklah perbuatan ini jika dirupakan dengan perumpamaannya demikian, melainkan menunjukkan akan keharamannya begitu. Ya, oleh karena itu, ya, kita lebih condong kepada pendapat, ya, yang lebih kuat, ya, yang mengatakan bahwasanya mengambil kembali hadiah yang sudah diberikan, ya, itu adalah haram. Ya, itu adalah haram. Karena itu menunjukkan bahwasanya perbuatan ini menunjukkan ketamakan, yang menunjukkan buruknya akhlak gitu, tidak konsisten dengan perkataannya dalam memberi, ya. Dan ingat kata Nabi SAW, ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang, ya, sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri gitu kan. Kalau ia tidak suka ya pemberiannya ditarik kembali oleh orang lain, maka ia tidak boleh melakukan hal yang sama. Misalnya gini-gini ya, Ana dikasih hadiah, katakan dikasih jam tangan misalnya, ya. Wah, Ana udah seneng nih, tiba-tiba ditarik lagi. Jengkel nggak? Jengkel, ya. Kalau kita jengkel, maka jangan kita perlakukan orang lain dengan perlakuan yang sama, gitu loh. Oleh karena itu, jika kita memang apa namanya mencintai, ya, eh, apa ya, faidah dari hadis Nabi SAW, ya, ingin kita sempurna iman kita, ya, maka hendaknya kita mencintai saudara kita sebagaimana ya kita mencintai diri kita sendiri. Artinya, jika kita tidak suka diperlakukan yang seperti itu, maka jangan memperlakukan orang lain seperti itu juga, gitu loh, ya. Oleh karena itu, di dalam pemberian hadiah, ya, di dalam pemberian hibah sedekah apalah, ya, jangan sama sekali diambil kembali, gitu kan. Termasuk nih kadang kala orang tua nih, ya, udah janji ke anak,
Nanti kalau udah hafal misalnya satu juz, misal udah hafal juz 30 semua, nanti dikasih apa gitu. Harus ditunaikan. Ketika sudah tercapai hafalan sampai 30, ya, hafalan anak harus ditunaikan. Nggak boleh tidak. Ya. Karena ini, ya tadi hadis ini memang apa namanya, dia berlaku apakah barang itu sudah diberikan atau memang sudah dikatakan akan diberikan gitu loh. Maka nggak boleh tidak, nggak boleh diambil, harus diberikan. Ya. Kecuali tadi ada pengecualian dalam hadis Nabi, kecuali orang tua yang memberikan hadiah kepada anaknya kemudian ditarik kembali. Namun kata para ulama pun harus dengan alasan yang syar'i dan tidak menzolimi sang anak ya. Tadi contoh konkretnya sudah Anda sampaikan, kan ada ya cuplikan seorang bayi itu ya, bayi hadiah ulang tahunnya Lamborghini, kan nggak masuk akal gitu loh ya. Maka orang tuanya boleh mengambil kembali hadiahnya itu karena memang tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan apa namanya ya, kemampuan dari penerima hadiah gitu. Antum bayangkan bayi ya, hadiahnya Lamborghini untuk apa? Apa manfaatnya untuk sang bayi? Nggak ada gitu ya. Itu nggak ada. Ya, maka orang tuanya boleh memanfaatkan kembali hadiah tersebut dan mengambil kembali hadiah hadiah tersebut. Dan ini berlaku juga ya, termasuk tanah yang dihibahkan untuk pembangunan masjid ya, mobil misalnya yang dihibahkan untuk menjadi ambulan darurat di masjid, yang operasional masjid ya, nggak boleh lagi diambil gitu loh. Nggak boleh lagi diambil. Barang yang antum berikan kepada yayasan, kepada panti asuhan, itu nggak boleh lagi diambil. Nggak boleh lagi diambil. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita semuanya.